Halo, selamat datang kembali di tempat di mana cerita-cerita bisa terungkap tanpa takut dihakimi, di mana kita bisa berbagi tanpa rasa malu, tanpa rasa takut. Dan hari ini gue mau cerita tentang rumah. Bukan rumah seperti yang lo pikirkan. Bukan rumah yang penuh dengan kebahagiaan. Bukan rumah yang selalu bikin lo merasa nyaman. Gue tumbuh dari rumah yang paling bikin sakit. Dan mungkin itu yang bikin gue jadi seperti sekarang. Gue lahir dari keluarga yang kelihatannya biasa aja. Tapi kalau lihat lebih dalam, rumah gue tuh kayak zona perang. Ayah dan ibu sering bertengkar. Bahkan kadang kayak udah gak ada rumah lagi buat kasih sayang. Rumah yang mestinya jadi tempat lu merasa aman, malah jadi tempat yang penuh dengan kebencian. Gue ingat banget malam-malam yang penuh dengan ketegangan. Ayah gue marah, ibu gue nangis, dan gue cuman bisa duduk di sudut ngeliatin semuanya tanpa bisa berbuat apa-apa. Waktu kecil gue mikir, kenapa harus begini? Kenapa rumah yang mestinya jadi tempat yang penuh cinta justru jadi tempat yang penuh dengan air mata dan teriakan. Tapi lo tahu, semakin besar gue semakin gue sadar bahwa ada satu hal yang gak bisa gue ubah. Masa lalu gue adalah luka yang gak bisa begitu saja sembuh. Tapi apa yang bisa gue ubah adalah bagaimana gue merespon luka-luka itu. Tumbuh di lingkungan yang penuh ketegangan, gue belajar banyak tentang rasa takut dan kecewa. Gue jadi merasa sepi, seolah-olah gak ada yang bisa ngertiin gue. Gue merasa gak diterima bahkan di rumah sendiri. Di sekolah gue jadi pendiam. Di luar gue terlihat seperti anak yang normal, tapi di dalam gue merasa kosong. Mungkin banyak orang yang gak tahu tentang ini. Mereka cuma lihat gue sebagai anak yang kuat, yang selalu bisa ngadapin segala hal. Tapi dalam hati gue bertanya-tanya, apa sih yang salah dengan gue? Kenapa gue gak bisa punya keluarga yang sempurna seperti orang lain? Kenapa gue harus melalui semua ini? Gue sering merasa gak berharga, kayak gak punya tempat di dunia ini. Karena kalau orang terdekat lo aja gak bisa ngertiin lo, siapa lagi yang bisa? Tapi waktu demi waktu gue mulai ngerasa bahwa kalau gue gak bisa berubah, gue gak akan pernah bisa keluar dari perasaan ini. Kalau gue terusan hidup dalam bayang-bayang masa lalu, dan gue gak akan pernah bisa maju. Suatu malam, gue duduk sendiri di kamar. Gue nulis semua yang bisa gue rasakan. Mungkin itu hal sederhana, tapi itu adalah langkah pertama gue berdamai dengan diri sendiri. Gue mulai menulis tentang rasa sakit itu, tentang harapan yang gak pernah bisa datang, tentang kekecewaan yang selalu ada. Dan di situ pelan-pelan gue mulai belajar satu hal, bahwa hidup ini gak selalu tentang apa yang kita miliki atau gak kita miliki, tapi tentang bagaimana kita memandangnya. Gue gak bisa terus hidup dengan rasa yang takut. Gue gak bisa terus-menerus terjebak dalam luka itu. Gue harus belajar melepaskan, belajar untuk gak harus terbelenggu dalam masa lalu. Mungkin gak mudah, bahkan seringkali gue merasa seperti orang-orang gak punya arah. Tapi gue tahu satu hal, kalau gue gak mulai dan bergerak sekarang, gue akan terus perangkap dalam kebencian yang gak ada habisnya. Dan lo tahu, mungkin banyak dari lo yang juga ngerasa sama. Mungkin lo juga ngerasa kecewa dengan orang-orang terdekat lo, merasa gak berharga karena masa lalu lo yang penuh dengan luka. Tapi gue di sini mau bilang, lo gak sendiri. Gue tahu rasanya seperti lo gak punya tempat, seperti gak ada yang bisa ngertiin lo. Seperti dunia ini cuma buat orang lain, bukan buat lo. Tapi percayalah, itu bukan kenyataan. Lo lebih dari itu. Pelan-pelan gue mulai bangkit, gak dengan cara yang besar, tapi dengan langkah-langkah kecil yang lebih stabil.
Gue belajar untuk mencintai diri gue sendiri, untuk menerima siapa gue. Meskipun gue gak sempurna dan lo tahu, selama perjalanan itu gue mulai sadar satu hal lagi. Ada satu hal besar yang gue takutkan, lebih dari apapun. Keluarlah dari zona nyaman. Gue terjebak dalam ketakutan yang salah. Takut untuk berubah, takut melangkah keluar dari yang sudah gue kenal. Padahal kenyamanan yang gue cari itu bukan kenyamanan yang sebenarnya. Itu cuma ilusi. Zona nyaman itu gak buat gue berkembang, malah jadi penjara. Gue udah terlalu lama bertahan dalam rasa takut dan kebiasaan buruk yang gue bawa, karena itu yang gue kenal. Tapi lo tahu, ketika lo merasa nyaman dengan rasa sakit, itu tanda bahwa lo udah terjebak. Bangkit itu bukan hanya tentang menunggu kesempatan. Bangkit itu tentang keberanian melangkah meski lo gak yakin dengan langkah pertama. Dari situ gue melangkah keluar, meskipun rasanya takut banget. Bangkit itu gak harus langsung jadi orang besar, tapi langkah kecil yang konsisten. Setiap hari gue belajar sedikit demi sedikit untuk gak terus berada dalam zona nyaman itu. Bangkit itu bukan tentang mencari kebahagiaan langsung, tapi tentang proses melangkah, ketakutan, dan menerima ketidakpastian. Setiap kali gue merasa ragu, gue bilang ke diri gue sendiri, dan lo gak akan tahu apa yang bisa lo capai kalau lo terus bersembunyi di zona nyaman. Perubahan gak akan datang kalau lo gak mau keluar dari tempat yang lo kenal. Dan meskipun gue takut, gue tahu ini adalah satu-satunya jalan yang bisa gue ambil. Karena hidup itu bukan tentang berapa kali lo jatuh, tapi tentang berapa sering lo berani bangkit. Jadi untuk lo yang lagi merasa terjebak, yang lagi takut untuk melangkah keluar, gue cuman mau bilang, lo bisa, lo lebih kuat dari yang lo kira. Keberanian bukan berarti tanpa rasa takut. Keberanian adalah bergerak meskipun lo takut. Jangan biarkan masa lalu itu mendefinisikan siapa lo sebenarnya. Jangan biarkan zona nyaman itu terus menahan lo. Bangkit mulai dari langkah pertama, meskipun itu kecil. Lo gak sendiri, dan lo bisa lebih dari apa yang lo kira. Terima kasih sudah mendengarkan cerita gue hari ini. Semoga ini bisa jadi pelukan buat lo yang lagi berjuang. Pelukan buat lo yang ngerasa sendiri, karena lo gak sendirian. Dan lo gak harus merasa hancur selamanya. Sampai ketemu di episode selanjutnya, di mana lo bisa cerita tanpa rasa takut dihakimi. Dan ingat, pelan-pelanlah untuk bangkit, dan teruslah melangkah. Dan bagi yang mau bercerita dengan kita, silahkan DM di Instagram atau kirim email, silahkan ya. Dan juga jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa ya share ke teman-teman lo yang juga mungkin merasakan di titik dimana dia hancur banget. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton. See you next time.